Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria bernama Om Prakash Makija, seorang pria yang sangat terobsesi menjadi artis terkenal. Dia sampai melamun saat melihat artis favoritnya tampil hingga membuat dia terbawa suasana dan merasa dialah yang berada di atas panggung. Om mempunyai sahabat bernama Papu yang selalu mendukung dan meyakinkan Om bahwa kelak dia akan menjadi superstar. Saat sedang mau makan, Papu memuji bakat Om. Namun Papu merasa nama Om Prakash Makija tidak cocok untuk nama panggungnya. Dan Papu menyarankan untuk menggunakan nama Om Prakash saja. Tak lama kemudian datang artis favoritnya yang bernama Rajesh Kapoor. Semua orang sibuk meminta tanda tangan kepadanya. Papu mengatakan nama Kapoor itu patut diperhitungkan. Om sampai izin pada ibunya untuk mengganti nama, namun ibunya tidak memperbolehkan. Ibunya selalu mendukung dan mendoakan Om untuk menjadi superstar, tapi dia tidak rela jika nama Om Prakash diganti. Esoknya Om pergi ke sebuah jembatan. Tempat dia berbicara dengan pacar hayalannya, yaitu artis paling populer bernama Santi Priya. Santi menjadi inspirasi bagi mimpi-mimpinya. Orang-orang di sana mengira Om sudah gila karena selalu berbicara dengan foto Santi. Tak lama Papu dan ibunya datang. Ibunya terbawa suasana dan menyapa calon menantunya. Ibunya kemudian mendoakan Om supaya suatu saat fotonya akan dipajang seperti Santi. Malamnya Om dan Papu datang ke acara gala premier film Santi. Dia berdandan rapi. Banyak aktor populer yang hadir di sana. Beberapa saat kemudian Santi yang ditunggu-tunggu oleh Om akhirnya tiba. Matanya langsung tertuju kepadanya tanpa berkedip sedikit pun. Tidak sengaja selendang Santi nyangkut di gelang yang dipakai Om sehingga dirinya mengikuti Santi dari belakang. Akhirnya mereka saling bertatapan sampai akhirnya petugas keamanan menyeret Om untuk kembali. Dan Om pun lemas ketika mendapatkan senyuman manis dari artis idolanya. Papu mendapatkan tiket untuk masuk ke dalam bioskop. Di dalam bioskop Om tidak melihat tayangan filmnya dan hanya tertuju kepada Santi yang berada di lantai atas. Saat melihat pertunjukan musiknya, Om malah memikirkan dirinya lah yang bersama Santi. Karena terlalu asik dia sampai berjoget dan menjadi pusat perhatian satu studio. Akhirnya polisi masuk untuk menangkap mereka berdua dan menyeret mereka keluar. Semua pengunjung termasuk Santi tertuju pada mereka, tak mau menyia-nyiakan kesempatan Om melambaikan tangannya kepada Santi. Dan Santi sampai tersenyum melihat kelakuan si Om. Di keesokan harinya Om dan Papu kembali ke tempat syuting film. Mereka menjadi artis figuran di tempat syuting itu. Kepada asisten sutradara Om bertanya apa adegan dan dialog yang harus dia hafal. Dia mengatakan akan ada adegan kebakaran dan dia hanya perlu berlari saja. Tidak ada dialog untuk mereka karena mereka hanya figuran. Tiba-tiba sutradara marah-marah karena Santi Priya tidak mau syuting sebelum produsernya datang. Tak lama kemudian pria bernama Mukesh Mahra sebagai produser film ini datang dan dia masuk ke tenda untuk menemui artisnya. Setelah dia keluar dari tenda, dia mengatakan Santi akan siap syuting 10 menit lagi dan dia pergi. Dari dalam tenda itu Santi keluar dan lagi-lagi membuat Om terpana melihatnya. Adegan film pun dimulai. Adegan film itu Santi berteriak meminta tolong untuk diselamatkan dari kebakaran. Namun saat api semakin membesar, sang aktor laki-laki tidak berani menyelamatkan Santi karena takut dengan api. Santi berteriak untuk menghentikan syuting. Namun sutradara malah menolaknya karena tanggung. Melihat artis favoritnya ketakutan, Om langsung berlari ke dalam kobaran api dan menyelamatkan Santi. Om menggendong Santi untuk keluar dari kobaran api tersebut sampai-sampai pantat Om terbakar api. Dan ini menjadi adegan yang sempurna untuk sutradara. Om diobati oleh dokter namun Papu malah memukul pantatnya karena tindakannya yang ceroboh. Yang dipikirkan Om hanya Santi dalam bahaya dan perlu diselamatkan dari kobaran api itu. Om mengatakan dia akan menyelamatkan Santi bahkan 1000 kali pun karena Santi sangat berarti baginya. Santi secara tidak sengaja mendengar ucapan Om dan Santi mengatakan belum pernah ada orang yang memperlakukannya seperti itu. Om sangat gugup saat Santi berterima kasih kepadanya. Sampai mulutnya kaku dan tidak bisa berbicara. Karena kebaikan Om akhirnya mereka berdua berteman. Keesokan harinya Om kembali syuting dan berperan sebagai seorang koboi. Bahkan dia harus bertarung dengan sebuah boneka harimau. Santi yang datang sampai terhibur melihat aksi Om saat syuting. Mereka berdua akhirnya mengobrol dan Santi senang melihat gaya Om yang kocak. Semua orang pergi setelah syuting karena Om masih artis kalangan bawah. Namun Santi memujinya karena berani melompat ke kobaran api demi menolongnya. Sebagai ucapan terima kasih Santi akan melakukan apapun hal yang Om inginkan. Esoknya Om mengajak Santi untuk dinner. Tiba-tiba sebuah mobil taksi datang dan turun seseorang yang bercadar. Dia mengatakan bahwa dirinya utusan Santi karena tidak bisa datang. Mendengar hal itu Om sangat kecewa. Namun ternyata orang di balik cadar itu adalah Santi. Om pun merasa malu dan senang.
Santi memberikan sebuah hadiah mainan untuk Om. Setelah itu mereka masuk ke sebuah ruangan yang gelap. Setelah lampu dinyalakan suasana berubah menjadi romantis. Om menyanyikan sebuah lagu untuk Santi. Malam itu Santi terlihat sangat senang. Esoknya Om kembali syuting dan dia mencoba mencari perhatian dari Santi. Namun Santi tidak menanggapinya. Santi beranjak pergi ke sebuah gedung. Lalu Om mengikutinya sehingga dia masuk ke sebuah ruangan dan mendengar pembicaraan Santi dengan seorang pria. Ternyata Santi sedang terlibat pertengkaran dengan Mukesh yang diketahui akan menikahi Putri Harsmital, dan Mukesh akan mendapatkan Mittal Studio sebagai hadiah pernikahan. Terungkap Mukesh akan menjadi produser film Om Santi Om, dan berita pernikahannya itu hanyalah sebuah gosip. Mittal hanya seorang investor yang memberinya dana 40 las dalam proyek file mini. Di luar dugaan Santi mengatakan bagaimana mungkin Mukesh akan menikahi Mittal karena ternyata Santi dan Mukesh sudah menikah. Mendengar fakta itu Om sangat terkejut dan patah hati. Ternyata mereka menyembunyikan pernikahan mereka selama ini dan itu sudah berlangsung selama 2 tahun. Mukesh hanya perlu menyelesaikan filmnya baru setelah itu dia akan membuka pernikahan mereka ke publik. Santi mengatakan itu sudah terlambat dikarenakan dirinya sedang hamil dan Om semakin terkejut mendengarnya begitu juga dengan Mukesh dan Mukesh langsung memeluk Santi. Sepulang dari sana Om sangat galau dan sering melamun, dia bahkan menjadi cuek terhadap Santi. Namun Santi telah mendapatkan kebahagiaannya. Malam harinya Mukesh datang ke studio film miliknya yang megah dengan Santi. Ternyata Om sedang berada di sana kembali menguping mereka berdua. Di sini Mukesh berjanji setelah film selesai dirinya akan langsung membuka pernikahannya di studio itu secara langsung dan meriah. Tentu saja Santi senang mendengarnya dan Om semakin hancur mendengarnya. Santi sangat senang mendengarnya, namun ternyata semua ucapan manis Mukesh hanya tipu-tipu. Bagi dirinya bisnislah nomor 1 dan karena Santi karirnya terancam hancur. Akhirnya Mukesh membakar studio itu dan meninggalkan Santi. Santi ditinggal oleh Mukesh di gedung dengan kobaran api yang cukup besar. Melihat kobaran api yang sangat besar, Om melihat Santi meminta tolong. Om berusaha menyelamatkan Santi. Namun asisten Mukesh menghalanginya. Dengan keadaan Om yang terluka parah dan dengan sisa tenaganya Om berusaha keras untuk menyelamatkan Santi. Namun terlambat. Akhirnya gedung itu meledak dan Om terlempar keluar gedung sampai-sampai tidak sengaja tertabrak mobil milik Rajesh Kapoor dan Om dibawa ke rumah sakit. Ternyata istri Rajesh Kapoor juga akan segera melahirkan. Istri Rajesh Kapoor melahirkan anak laki-laki dengan selamat. Di saat yang bersamaan Om akhirnya tidak selamat. 30 tahun kemudian, diperlihatkan rumah artis Rajesh Kapoor yang dikelilingi banyak orang. Orang-orang itu ingin menyapa anak Rajesh Kapoor yang sangat terkenal. Pada saat melambaikan tangan pada penggemarnya terdapat luka bakar pada lengan tangannya, dan anak tersebut bernama Om Kapoor yang sedang berulang tahun hari itu. Om Kapoor adalah seorang artis yang sangat terkenal. Tetapi dirinya memiliki kelemahan yaitu fobia dengan api. Saat sedang adegan yang ada apinya Om Kapoor langsung lemas dan pingsan. Saat Om Kapoor akan pulang tiba-tiba didatangi seorang nenek tua yang ternyata adalah ibu dari Om Prakash. Dia mengira bahwa Om adalah anaknya yang masih hidup. Saat mengejar Om, Papu datang dan menghentikan ibu Om Prakash supaya berhenti mengejar Om Kapoor. Setelah itu, Om Kapoor meminta asistennya untuk membawanya ke tempat studio yang pernah terbakar 30 tahun yang lalu. Mereka akan melakukan syuting di tempat tersebut. Sesampainya di sana, Om Kapoor merasa seperti mengenal tempat tersebut. Bahkan dirinya tahu kalau ruang make-up-nya berada di lantai 2. Om tiba-tiba tertarik dengan gedung bekas Shanti. Dan saat memegang pintu, Om Kapoor seperti melihat bayangan Shanti. Om Kapoor akan berperan sebagai superhero di lokasi tersebut yang akan menyelamatkan perempuan cantik. Tiba-tiba cuaca berubah hujan dan Om Kapoor harus berteduh. Saat berteduh, Om Kapoor mencoba untuk masuk ke gedung yang dulunya ruangan makeup Shanti. Om Kapoor melihat seperti orang berjalan sehingga menuntunnya sampai ke sebuah ruangan. Di ruangan tersebut, Om Kapoor melihat bayangan Shanti yang sedang bertengkar dengan Mukesh. Bahkan dirinya melihat seseorang di balik jendela yang wajahnya mirip dengannya. Akhirnya ada yang menyusulnya dan Om sadar dia berada di ruangan kosong yang kumuh. Saat dia keluar dia menemukan mainan yang hancur. Mainan ini adalah mainan yang dikasih Shanti ke Om Prakash. Malamnya ada acara Filmfare Award yang merupakan acara penghargaan untuk aktor-aktor terkenal India. Om Kapoor datang dengan ayahnya. Banyak yang memprediksi Om akan menang sebagai aktor terbaik tahun ini. Dan benar saja, Om menang sebagai aktor terbaik. Saat Om Kapoor berjalan menuju panggung dirinya seakan melihat Om Prakash di masa lalu. Saat memegang piala, Om Kapoor tiba-tiba mengucapkan kalimat yang pernah diucapkan oleh Om Prakash di masa lalu. Papu yang melihatnya dari TV sangat terkejut. Karena yang tahu kalimat itu hanya Papu dan Om Prakash.
Setelah acara award, Om Kapoor membuat acara perayaan yang dihadiri oleh banyak artis. Mukesh yang merupakan teman akrab ayahnya juga datang. Bayang-bayang Om Prakash kembali menghantuinya. Ayahnya mengenalkan Om pada Mukesh dan menjelaskan bahwa Mukesh adalah produser papan atas yang sudah tinggal di dunia Bollywood selama 25 tahun dan mengajak Om untuk membuat film dengannya. Malamnya tiba-tiba Om Kapoor datang ke rumah ibu Om Prakash. Dia seolah sudah mengingat semua kejadian di masa lalu. Bahkan dirinya meminta maaf dalam waktu yang lama dirinya baru bisa kembali. Pappu sahabatnya berada di sana. Om bahkan ingat Pappu menyuruhnya mengubah namanya menjadi Kapoor. Mereka bertemu di sebuah jembatan yang biasa didatangi oleh Om zaman dahulu di saat dirinya mencurahkan hatinya pada foto Santi. Namun kali ini foto dirinya yang terpampang di sana. Om Kapoor berencana mengungkap kejahatan Mukesh 30 tahun yang lalu. Dirinya mengingat semua kejadian yang menimpa dirinya dan Santi dahulu karena filmnya belum selesai. Keesokan harinya, Om Kapoor bertemu dengan Mukesh dan meminta membuat film Om Santi Om lagi dengan konsep reinkarnasi. Karena faktanya Om Kapoor mengetahui rencana licik Mukesh dahulu, dan betapa mengejutkannya Mukesh saat Om Kapoor menyebutkan nama artis Santi. Karena Om Kapoor keras kepala, akhirnya Mukesh menyetujui pembuatan film tersebut dengan syarat Om Kapoor mencari artis perempuannya sendiri. Audisi pencarian artis wanita pun dilakukan dengan bantuan ibunya dan Pappu. Namun mereka belum menemukan artis yang cocok dengan Santi dulu. Saat sudah putus asa datanglah wanita yang bernama Sandi, tetapi Om Kapoor langsung menolaknya karena audisi sudah ditutup. Saat lampu dinyalakan Om Kapoor terkejut melihat wajah sang wanita tersebut mirip dengan Santi dahulu. Mereka langsung menerima Sandi dan mendandani Sandi seperti Santi. Om Kapoor kesal karena kemampuan aktingnya tidak sesuai dengan harapan. Pappu menyarankan untuk menceritakan kisah Santi yang sebenarnya pada Sandi agar Sandi dapat meresapi dan mendalami aktingnya sesuai keinginan Om Kapoor. Kemudian Om Kapoor mengajak Sandi bertemu di tempat yang sepi dan menceritakan kisah Santi yang sebenarnya. Sandi yang mendengarnya terbawa suasana dan berjanji akan melakukan yang terbaik demi kelancaran yang akan direncanakan oleh Om Kapoor. Alhasil Sandi dapat berakting dengan baik dan membuat Om Kapoor memiliki harapan untuk melancarkan strateginya. Keesokan harinya, Om Kapoor mengajak Mukesh ke tempat studio yang dulunya dibakar oleh Mukesh beserta Santi di dalamnya. Mukesh sempat terkejut melihat tempat itu, namun Om Kapoor meyakinkan Mukesh bahwa tempat tersebut cocok untuk menyelesaikan kisah Om Santiom yang belum tuntas. Om Kapoor kemudian mengundang artis yang bernama Dolly yang akan berperan sebagai Santi. Dengan parasnya yang cantik membuat Mukesh terkesima dan langsung menggodanya. Kemudian Om Kapoor membawa Mukesh ke tempat dirinya membakar Santi. Di saat itulah ibunya Om menakuti Mukesh hingga membuat dirinya terkejut karena dosanya 30 tahun yang lalu. Saat masuk ke dalam gedung ternyata dalamnya sudah berubah menjadi megah lagi sama persis saat dulu Mukesh membawa Santi ke sini. Pappu kali ini menyamar menjadi pendeta. Mukesh harus memecahkan kelapa terlebih dahulu supaya proyek film ini berjalan dengan lancar. Namun kelapanya sudah diseting supaya tidak pecah saat dipukul Mukesh agar Mukesh merasa takut. Dan kelapa terbelah saat dipukul oleh Om. Setelah itu diperlihatkan foto Santi di depan Mukesh dan pengunjung. Dolly diminta untuk menyalakan lilin sebagai tanda restu dari Santi. Di belakang Pappu bersiap untuk membakar foto Santi dengan alat yang disiapkannya untuk menakuti Mukesh. Namun ternyata kabel alat tersebut putus dan Om Kapoor sempat memberi tanda kepada Pappu. Namun tiba-tiba, foto Santi terbakar dengan sendirinya. Mukesh yang melihatnya kembali teringat saat dirinya membakar Santi di gedung itu. Misi mereka selanjutnya akan dilakukan saat proses syuting. HP Dolly akan mengirim pesan ke HP Mukesh untuk menemuinya di ruang makeup. Saat Mukesh menuju ke sana kebetulan Ibu Dolly juga datang sehingga Om Kapoor berusaha untuk menghentikan Ibu Dolly. Om Kapoor harus berpura-pura menyukai wanita tua. Saat Mukesh sampai ke ruang makeup dirinya mengira itu Dolly yang sedang menyisir rambutnya. Saat menoleh Mukesh terkejut bahwa itu adalah hantu Santi. Om Kapoor sampai bertanya kepada Mukesh apa yang sedang terjadi. Dan saat mereka cek ke ruang makeup di sana tidak ada siapapun. Kemudian Om Kapoor mengajak Mukesh untuk menonton film yang sedang dia produksi. Mukesh kembali terkejut melihat artis Dolly berubah menjadi wajah Santi. Mukesh semakin ketakutan dan berencana kembali ke Amerika. Namun Om Kapoor mencegahnya karena peluncuran musik akan dilakukan 2 hari lagi. Dan jika Mukesh tidak datang Om Kapoor mengancam bahwa film Om Santiom akan batal tayang dan membuat Mukesh kembali ke jalanan karena dia telah meminjam uang banyak dari bank untuk proyek ini. Waktu 2 hari ini harus dipersiapkan dengan maksimal oleh Om Kapoor dan yang lainnya supaya Mukesh mengakui kejahatannya, dan semua ini tergantung peran dari Sandi. Dalam acara peluncuran itu, Sandi menunjukkan wajahnya dalam kegelapan di depan Mukesh hingga Mukesh mengikutinya dan terus mencarinya. Sandi juga masuk di kerumunan penari bertopeng untuk mengejutkan Mukesh. Mukesh hampir saja pergi dari tempat ini dan akan pergi ke Amerika karena ketakutan.
tiba-tiba lampu di gedung itu jatuh dan menimpa Mukesh. Saat Mukesh terbangun dari pingsannya, dia menyadari bahwa di situ tidak ada siapapun. Om Kapur menyebutkan kata-kata yang dulu Mukesh sebutkan untuk Santi. Mukesh terkejut bagaimana Om Kapur bisa tahu. Om Kapur kembali menjatuhkan mental Mukesh saat dirinya mengatakan bahwa ada orang lain yang mendengarkan percakapan dirinya dengan Santi, yaitu Om Kapur sendiri. Mukesh tidak percaya dengan semua ini, tapi itu adalah kenyataannya. Di tempat tersembunyi, Pappu ditemani Sandi dan Anwar untuk merekam percakapan Mukesh dan Om Kapur, sebagai bukti kuat untuk menjatuhkan Mukesh. Giliran Sandi untuk menunjukkan perannya. Di luar dugaan Mukesh ternyata sudah tahu bahwa yang mereka tunjukkan adalah Santi gadungan, bukan hantu seperti yang dia takuti. Pappu harus menghentikan Sandi muncul ke sana karena misi mereka sudah terbongkar. Mukesh tidak takut dengan pengadilan karena tubuh Santi tidak pernah ditemukan. Sandi muncul di sana dan akan memberikan semua buktinya. Mukesh awalnya tidak takut karena Sandi bukanlah hantu. Begitu juga dengan Om Kapur yang menyuruh Sandi untuk pergi. Di sini Sandi mengungkapkan fakta yang sesungguhnya, bahwasannya setelah api padam pada waktu itu, Mukesh kembali ke tempat itu dan mengubur Santi hidup-hidup tepat di bawah lampu gantung itu. Mukesh terkejut mendengarnya. Mukesh segera mengeluarkan pistolnya dan hendak menembak Sandi. Melihat hal tersebut, Om Kapur seketika mendorong Mukesh, dan akhirnya kebakaran pun kembali terjadi. Mukesh hendak membunuh Sandi. Om Kapur segera mengambil pistol dan mendor-dor kaki Mukesh. Sandi meminta Om Kapur untuk tidak membunuhnya, dan tiba-tiba lampu gantung itu terjatuh dan menimpa Mukesh hingga tewas. Om Kapur langsung menatap tajam ke Sandi dan tiba-tiba Pappu dan Sandi datang ke sana. Om Kapur akhirnya sadar bahwa yang ada di hadapannya adalah arwah Santi yang ingin balas dendam karena telah dikubur hidup-hidup oleh Mukesh di bawah lampu gantung itu. Dan film pun selesai.